Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Wulandari, NIM 230101903899. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada masa Umar bin Khattab, yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, dan yang keempat pada masa Ali bin Abi Thalib. Baik, yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sosial masyarakat pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq terhitung sangat singkat, hanya 2 tahun. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri, terutama yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah di kota Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Oleh karena itu, mereka menentang pemerintah Abu Bakar. Dikarenakan sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu pola pendidikan Islam yang dimana oleh Abu Bakar masih sama seperti pola pendidikan yang dilakukan Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid dan keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar tidak lama, tetapi beliau telah berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perjuangan perluasan dakwah dan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Sosial masyarakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 10 tahun mengalami perluasan wilayah kekuasaan yang mana Madinah sebagai pusat pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan dalam segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan diperlukan manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga dalam hal ini diperlukan pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperlukan untuk keluar daerah kecuali atas izin Khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Jadi, kalau ada di antara umat manusia yang ingin belajar harus pergi ke Madinah, ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan terpusat di Madinah. Pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pendidikan juga tidak jauh berbeda sama yang sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami perkembangan. Khalifah saat itu sering mengadakan penyuluhan atau pendidikan di kota Madinah. Beliau juga sering menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabat untuk setiap daerah yang ditaklukkan mereka, bukan hanya bertugas mengajar Al-Quran, akan tetapi juga di dalam bidang fikih. Adapun tenaga pengajar sebagian besar adalah para sahabat yang senior, antara lain Abdurrahman bin Makhfal dan Imran bin Al-Hasim Basar, Abdurrahman bin Ghanam di Syria, Hasan bin Abi Jabalah di Mesir. Pendidikan pada masa Umar bin Khattab lebih maju daripada dengan sebelumnya.
Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Sosial masyarakat pada saat pemerintahan Utsman bin Affan yang berlangsung kurang lebih 11 tahun, masa yang lumayan lama ini, stabilitas politik mulai memanas. Hal ini disebabkan terjadinya fitnah di kalangan masyarakat. Salah satunya terdapat beberapa wilayah yang hendak melepaskan diri dari pemerintahan Utsman bin Affan yang disebabkan dendam lama sebelum ditaklukkan Islam. Daerah tersebut adalah Khurasan dan Iskandariyah. Selain itu, ada dua hal yang menyebabkan rasa kebencian kepada khalifah semakin memuncak, yaitu kelemahan Utsman dan sikap nepotisme Utsman memang memiliki perangi yang berbeda dengan khalifah sebelumnya. Pendidikan pada masa Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan oleh masa Umar. Hanya saja pada periode ini, para sahabat yang asalnya dilarang untuk keluar dari kota Madinah kecuali mendapat izin dari khalifah, mereka diperkenankan untuk keluar dan menetap di daerah yang mereka sukai. Dengan kebijakan ini, mereka orang yang menuntut ilmu atau para peserta didik tidak merasa kesulitan untuk belajar ke Madinah. Bin Affan merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Namun, begitu ada satu usaha yang cemerlang dari yang telah terjadi di masa yang disumbangkan untuk umat Islam dan sangat berpengaruh di luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Penyalinan ini terjadi karena perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Kan hal tersebut, Khalifah Utsman memerintah kepada tim yang dipimpin Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Had. Yang keempat yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Sosial masyarakat pada masa pemerintahan Ali yang hanya sekitar 6 tahun itu terjadi kekacauan politik dan pemberontakan. Salah satunya disebabkan kebijakan khalifah yang memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya, seperti Ibnu Amir, gubernur Basrah Utsman bin Hanif, Abdullah, gubernur Mesir, diganti oleh Qais bin Sa'ad, tak terkecuali Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, diminta untuk meletakkan jabatannya, namun menolak dan bahkan tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib, masa 6 tahun dengan situasi pemerintahan yang tidak stabil ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa ini mendapat hambatan dikarenakan khalifah sendiri tidak sempat untuk memikirkannya. Dan untuk itu berarti pola pendidikan sama seperti pola masa sebelumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.